Jadi dari situ mungkin saya mulai berpikir bahwa dunia pasca kampus itu sebetulnya kontrolnya ada di diri kita. Visi kita ke depan seperti apa, ya jalan yang kita yang harus ketahui. Jadi karena visi saya ke depan mungkin ada satu hal yang saya kira bidangnya saya di dunia politik dan pemerintahan, sehingga ya dunia itu yang akhirnya saya coba ambil untuk jalannya supaya bisa tegak lurus saja, Mbak. Seperti itu. Untuk Mas Dadan di 2029, kawan-kawan. Tunggu kejutannya ya. Jadi Berarti kita tarik summary-nya adalah, lo salah pakai media, salah Yaps. ngomong di media, itu bisa menjatuhkan seseorang. betul sekali, Pak. Kita ingat di Agustus akhir kemarin Ya. kan terjadi masalah karena rakyat merasa tidak didengarkan. Ya. Ada kata-kata di situ kan, berarti kayak tone deaf bahasanya gitu. Mm-mm. Apakah itu kegagalan pemerintah mendengar atau ignoring sebenarnya? Kan sebenarnya kalau dari data Ya. komunikasi digital kan udah ada alert-nya dulu tuh. Kalau udah Sentimennya trending, dan lain-lain, sentimen dan betul. lain-lain. Apa pemerintah nggak mampu ngebaca data digital atau gimana, Mas? Tadi ada 3 variabel. Ya. Kalau salah satu variabelnya tidak berjalan di saat itu, kita Ya. ngomongin what if ya. Variabel emosinya nggak ada. Masalah Afan itu tidak terblow up atau emang nggak kejadian. Apakah akan sebesar itu, Mas Dadan? Ya, kalau bicara tentang kayak ada salah satu variabel yang mungkin tidak dilengkapi, anggaplah emosi atau momentum tidak tepat, itu bisa jadi mungkin aksinya seperti tanggal 25 prediksi kami. Tanggal 25. Hai kawan Komar, hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang spesial banget karena kita angkut beliau dari Tangerang Selatan ke Jakarta Selatan. Tepuk tangan yang meriah buat salah satu alumni yang S1-nya bareng sama aku di IPB University. Silakan Mas, kita kenalan dulu. Namanya siapa, sibuknya ngapain, makanan favorit, minuman favorit, enggak bercanda. Silakan Mas. Oke, halo semuanya teman-teman para penonton dan pemirsa Kode Marketing berarti ya. Kawan Koma. Kawan Koma. Kayak gitu, perkenalkan nama saya Muhammad Nurdiansyah. Tapi biasa dikenal panggilan dari orang tua saya Dadan. Jadi tahu kan mungkin kalau nama Dadan itu pasti aslinya dari Sunda. Saya asli dari Kuningan, Jawa Barat, teman-teman semuanya. Alumni dari Institut Pertanian Bogor, untuk S1-nya di Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Lebih tepatnya ilmu ekonomi syariah, Mbak Winda. Lalu saya berhijrah ke dunia yang mungkin lebih berbeda, ke dunia komunikasi politik. Saya ngambil magister di Universitas Paramadina. Aktivitas saat ini tentu berperan sebagai praktisi komunikasi digital, lebih tepatnya di sana. Wow. Background-nya kasih. familiar, karena saya juga anak Fakultas Ekonomi Manajemen, tiba-tiba sekarang juga masuk ke dunia komunikasi digital dan juga politik things. Kenapa? Apakah tidak seksi menjadi ekonom syariah di Indonesia? Jawab dulu. Baik ya, jadi sebetulnya ya di jurusan ekonomi syariah tentu saya sangat bersyukur ya. Oke. Pertama menjadi bagian dari alma mater IPB, jadi satu kebanggaan. Tapi tentu mungkin dalam kapasitas untuk menentukan jalur karir sepertinya ada satu gairah yang lebih besar lah di dunia politik dan pemerintahan. Jadi akhirnya di dunia pasca kampus saya coba merenung untuk bagaimana apakah saya melanjutkan di bidang keilmuan di ekonomi syariah ataukah saya menentukan jalan pikiran dan jalan hati saya. Mbak, Oh wow, berpolitik. sangat politikus. Akhirnya, Tertata sekali, silakan Bapak Dadan lanjut. jadi saya sudah simulasi ya, ini Iya sih. anggaplah lagi kampanye. Ini politikus Seperti- banget. Oke, lanjut. Ya, jadi akhirnya saya memutuskan untuk bagaimana saya memperkuat lah mungkin bidang keilmuan yang saya kira mungkin relevan untuk aktivitas profesi saya ke depan, bahkan juga mungkin untuk karir-karir jangka panjang saya baik itu di dunia politik maupun pemerintahan, Mbak Winda. Oh. Seperti itu mungkin latar belakangnya. Oke, jawabannya kan tadi gejolak dan juga kayaknya lebih ngerti arah diri Ya, mau kemana betul. gitu. In this economy, gimana mengerti arah diri untuk profesi? Ya, pertama sebetulnya kita mulai dari starting with why sih kalau saya pribadi ya, Mbak. Jadi kayak bicara tentang visi, bicara tentang kayak kita mau melanjutkan pasca kampus ke bidang apa dan lain-lain, kita mungkin bicara dari why-nya terlebih dahulu. Nah, mungkin banyak di antara kita kadang dalam menjalani proses ketika pasca kampus, kita melupakan gitu.
Apa sih sebetulnya why-nya kita tuh? Kenapa sih saya di dunia pasca kampus menjalani profesi ini? Apa sih sebetulnya visi saya ke depan gitu? Nah, kebetulan saya ketika di kampus, saya cukup bersyukur banyak terlibat di ekosistem yang cukup membangun. Saya kebetulan dulu di kampus menjadi bagian dari alumni salah satu beasiswa mungkin dulu namanya Rumah Kepemimpinan ataupun PPSDMS. Jadi saya banyak dibentuk, banyak dibangunlah secara ekosistem karakter, bahkan saat salah satu variabel pelatihan itu kita harus menentukan visi kita sampai usia 60 tahun ke depan. Jadi dari situ mungkin saya mulai berpikir bahwa dunia pasca kampus itu sebetulnya kontrolnya ada di diri kita. Visi kita ke depan seperti apa, ya jalannya yang harus ketahui. Jadi karena visi saya ke depan mungkin ada satu hal yang saya kira bidangnya saya di dunia politik dan pemerintahan, sehingga ya dunia itu yang akhirnya saya coba ambil untuk jalannya supaya bisa tegak lurus saja, Mbak. Seperti itu. Untuk Mas Dadan di 2029, kawan-kawan. Tunggu kejutannya ya. Jadi ini sekarang day one, apa ya? One day. One day and day one. Kayak gitu. Kita udah pegang duluan. Calon-calon menteri masa depan anyway gitu ya. Amin. Oke, berarti sekarang kan core bisnis yang sekarang dijalankan juga seputar komunikasi publik. Betul. Gitu ya. Gimana sih menggambarkan yang dikerjakan ini kepada kawan Komar? Apa itu komunikasi publik? Ya, sebetulnya bicara tentang komunikasi ya, walaupun ini dari segi bidang keilmuan ataupun ilmu pengetahuan, ini merupakan satu pengetahuan ilmu sosial yang cukup umum gitu. Tapi kalau kita dalami lebih lanjut, apalagi dalam konteks komunikasi digital, ini sebenarnya kita menghadapi satu tantangan dan opportunity. Saya nggak bicara hanya tantangan, tapi ada opportunity yang besar. Karena bagaimanapun sekarang eranya landscape-nya berubah. Landscape pertama, landscape generasi, kita tidak menutup diri bahwa orang-orang yang hidup, bahkan kalau bicara konteks elektoral, ini konstituen kita tuh udah Gen Z. Mungkin 2029 akan ada Gen Alpha yang akan jadi konstituen para pemilih. Nah itu jadi mereka juga hidup di era saat ini dan di era masa depan. Makanya landscape itu yang mungkin juga tentu dari bagaimana penetrasi komunikasinya ke mereka akan berbeda dengan proses-proses ketika penyampaian komunikasi mungkin di zaman-zaman yang lama lah seperti itu. Kayak kalau bicara dari sektor, contohnya saja, dari medium media lah. Kalau dulu mungkin orang untuk kayak kampanye itu seperti apa sih cara komunikasinya? Biasanya mungkin lewat selebaran, atau bahkan dulu mungkin lewat televisi yang paling masif, atau bahkan mungkin endorse di koran, majalah, dan sebagainya. Sekarang mungkin orang sudah mulai transformasi. 2024 sudah shifting ke arah yang lebih digital lagi. Sekarang kita tahu ada pengelolaan konten-konten kreatif. Lalu mungkin 2029 saya yakini dan saya prediksikan bahwa mungkin akan shifting ke arah pergerakan AI dan sebagainya. Mungkin kreativitasnya ke arah sana. Karena tadi landscape-nya sudah berubah. Bicara tentang landscape selain generasi, landscape para pengguna digital, sosial media pun terus meningkat setiap harinya bahkan. Per bulan Januari 2025 saja pengguna sosial media sudah 143 juta. At least mungkin sudah lebih dari 50% populasi di Indonesia punya akses sosial media. Jadi kalau kita dalam kapasitas tentu sebagai stakeholder, pejabat publik, ataupun juga mungkin para ya pemegang-pemegang kewenangan yang berperan saat ini tidak mencoba beradaptasi dengan tadi segmen landscape pemilih digital, lalu juga konstituen, ya tentu itu akan ya banyak tertinggal lah dari semua proses-proses yang ada itu. Gitu Mbak Winda. Keren banget kan. Berarti kita tarik summary-nya adalah lo salah pakai media, salah ngomong di media, itu bisa menjatuhkan seseorang. Betul sekali Kak. Kita ingat di Agustus akhir kemarin kan terjadi masalah karena rakyat merasa tidak didengarkan. Ada kata-kata di situ kan, berarti kayak tone deaf bahasanya gitu. Apakah itu kegagalan pemerintah mendengar atau ignoring sebenarnya? Kan sebenarnya kalau dari data komunikasi digital kan udah ada alert-nya dulu tuh. Kalau udah trending, dan lain-lain, sentimen dan lain-lain. Apa pemerintah nggak mampu ngebaca data digital atau gimana Mas? Ya baik Mbak Winda, jadi bicara tentang konteks peristiwa yang terjadi selama rangkaian akhir Agustus sampai awal September memang cukup kompleks ya. Tapi satu hal yang saya coba highlight dulu. Jadi ada riset yang saya pelajari dari Edelman. Jadi dia bilang bahwa lebih dari 80% sumber krisis di lembaga pemerintahan itu berasal dari sosial media. Nah itu mungkin perlu dinotis ya, bahwa ketika kita bicara tentang kasus, tentang krisis lah at least yang menimpa pejabat publik,
ataukah lembaga institusi negara sekalipun, itu memang bersumber dari sosial media. Jadi kita bikin trending topik, kita rusak reputasinya itu melalui sosial media. Kalau dulu mungkin ya melalui upaya-upaya cipta kondisi di lapangan lah ya, ya mungkin ya cara-cara konvensional seperti itu. Nah itu pertama yang saya highlight dulu. Yang kedua, bicara tentang peristiwa rangkaian yang terjadi selama bulan Agustus kemarin sampai September, ini saya coba garis tarik kesimpulan lah dari analisa yang coba kita dalami itu memang ada 3 peran variabel yang cukup berperan. Yang pertama adalah bagaimana variabel algoritma bekerja. Yang kedua adalah emosi publik yang dibakar, yang bekerja juga. Dan yang ketiga adalah momentum. Seperti itu. Jadi ketiga ini adalah yang akhirnya menciptakan satu aksi kolektif yang begitu besar. Kayak gitu. Kalau saya coba breakdown satu persatu, algoritma. Bicara tentang narasi, tagar, dan sebagainya, ini bukan jadi tagar yang asal muncul 1-2 hari, Mbak, selama rangkaian 25 Agustus. Kalau kita baca data ke belakang, flashback, kita mungkin ingat ya, ada teman-teman kode marketing bisa mencoba flashback lagi, sempat ada rangkaian aksi Indonesia Gelap, lalu ada isu May Day juga, dan sebagainya. Dan itu tagar-tagar pesan-pesan kelompok-kelompok yang memang menyuarakan terhadap aspirasi itu tentang supremasi sipil, tolak RUU TNI, bubarkan DPR, itu sudah muncul sejak rangkaian-rangkaian isu itu. Kenapa akhirnya muncul di bulan Agustus? Karena memang dipengaruhi tadi bertemu dengan aspek variabel emosi dan juga momentum. Emosinya apa? Sebelum emosi, momentum. Momentumnya apa? Momentumnya adalah karena ada kejadian Afan Kurniawan, videonya yang tersebar luas ditabrak oleh mobil rantis. Dan itu akhirnya memancing emosi publik. Dari semua kekisruhan itu, akhirnya variabel ketiga itu bersatu jadi satu aksi kolektif yang begitu besar. Bahkan mungkin dampak yang kita rasakan jauh daripada ekspektasi dari pihak-pihak yang bisa memprediksikan. Seperti itu. Jadi memang rangkaiannya saya kira cukup kompleks kayak gitu. Jadi kalau bicara tentang dalang, saya bukan kapasitas ya. Tapi kalau bicara tentang siapa yang menunggangi dan sebagainya, sebetulnya bisa terlihat pattern-nya dan sebagainya. Jadi memang muatan-muatan kelompok ini sudah muncul sejak lama. Jadi tidak hanya ketika aksi kemarin saja, Mbak Winda. Seperti itu. Jadi bisa kita bilang pemerintah nggak ngelihat data ini dong? Kalau bicara tentang melihat data, sebetulnya mungkin melihat, Mbak. Saya meyakini ya, tools atau hal apapun mungkin itu pemerintah sudah punya lah ya. Tapi yang memang mungkin di luar konteks, saya kurang tahu lah prediksi atau apapun itu lembaga-lembaga pemerintah ini adalah bahwa kenapa kok bisa luapan emosi publiknya itu bisa sangat besar sehingga bisa memacu ataupun memicu tadi ya aksi kolektif yang begitu besar bahkan mengakar ke daerah. Karena memang yang saya coba pelajari juga dari seluruh rangkaian yang kemarin adalah bahwa tadi pemerintah mungkin tidak menyadari ataupun oknum-oknum yang kemarin sempat menyampaikan hal itu pun juga bahkan mereka kaget juga. Kok kenapa saya dari ucapan saya yang blunder ini biasanya paling nyinyirin doang. Biasanya paling cuman di sentimen negatif orang-orang warganet nyinyir kan kalau di komen dan sebagainya. Tapi kok ini sekarang sampai berdampak kepada PAW atau bahkan mungkin penonaktifan. Nah itu yang saya kira mungkin dalam hal ini lebih kepada bentuk adaptasi mungkin ya dari beberapa pihak yang ya menurut saya mungkin ini perlu dinotis ya bahwa kejadian Pati harusnya jadi pembelajaran kayak gitu. Tapi ternyata di nasional tidak menjadi pelajaran tentang hal itu. Gitu sih. Tadi ada 3 variabel. Ya. Kalau salah satu variabelnya tidak berjalan di saat itu, kita ngomongin what if ya. Variabel emosinya nggak ada. Masalah Afan itu tidak terblow up atau emang nggak kejadian. Apakah akan sebesar itu, Mas Dadan? Ya, kalau bicara tentang kayak ada salah satu variabel yang mungkin tidak dilengkapi, anggaplah emosi atau momentum tidak tepat. Itu bisa jadi mungkin aksinya seperti tanggal 25 prediksi kami. Tanggal 25 kan aksi berjalan langsung. Kalau kita rentet kronologinya ya secara umum dari yang kita lihat dari rangkaian-rangkaian aksinya, itu ketika tanggal 25 kan sebenarnya sudah terjadi aksi di situ. Tapi memang ya ada lah biasa chaos-chaos dan sebagainya. Tapi memang sudah tertib, masa bubar pada ya berhasil dikondisikan lah, ditertibkan. Tapi ketika tanggal 28, sebetulnya kalau kita flashback lagi, tanggal 28 demo pertama adalah kan demo buruh ya. Sampai pukul 12 siang, dan 12 siang buruh mengundurkan diri, ataupun juga sudah bubar jalan lah. Nah akhirnya ada masa-masa tidak dikenal, ataukah mungkin dikenal dengan rombongan-rombongan liar atau romli inilah yang memang pukul 2 siang sudah berkumpul lagi, memantik lagi amarah-amarah dan
aspirasi-aspirasi demonstrasi, dan yang paling penting adalah tadi adanya momentum meninggalnya Afan. Jadi sebetulnya kalau saya flashback 2019 saya terlibat dalam aksi reformasi di korupsi. Karena dari dulu udah mulai. Jadi mungkin saya bicara dalam hal ini flashback dulu saya sebagai pelaku demonstrasi. Dan saya saat ini yang sebagai turun jalanan ya. pengamat ataupun analis dalam melihat digitalisasi ataupun juga proses digital yang berjalan. 2019 saya coba kalau bicara comparison-nya lah dengan apa yang saya jalani. Saya dulu kebetulan mendapat amanah selain sebagai Presiden Mahasiswa IPB, saya sebagai Ketua BEM seluruh Indonesia. Jadi memang ketika 2019 memimpin masa aksi reformasi di korupsi ataupun tolak RUU KUHP yang jejak digitalnya mungkin nama saya akan lebih banyak muncul jejak digital saya ketika 2019. Nah itu memang bermunculan bahwa sebetulnya ketika antara amplifikasi algoritma dan emosi publik itu sebenarnya sudah memuncak ya. Tapi momentumnya memang bahwa saat itu sebetulnya ada korban jiwa. Ada sahabat kami di Sulawesi, di Universitas Halu Oleo, namanya Randi kalau tidak salah, mohon maaf. Nah itu memang ditembak dan itu pakai peluru, bukan peluru karet, tapi peluru timah panas di dadanya. Mungkin itu masih ada jejak digitalnya sampai sekarang, tapi itu tidak sampai memuncak bahwa aksinya berlangsung lama dan lain-lain juga. Nah yang kemarin, itu pertama memang kalau saya lihat adalah ya kejadiannya di Jakarta, ini menjadi potret sorotan yang begitu besar. Yang kedua, saya kira ada shifting ya dari simpul-simpul organ sipil ini. Kalau dulu tuh organ sipil tuh kan dianggap sebagai petani lah ya, sebagai simbol organ sipil. Lalu berganti ke buruh. Kalau saya boleh katakan mungkin era 2020-an sekarang itu sudah organ sipil itu ada di ojol. Sebagai community yang besar. Dan kebetulan memang saat itu adalah almarhum Afan yang memang menjadi salah satu korbannya. Sehingga memantik api yang begitu besar. Jadi memang itu saya kira beberapa perbedaannya. Sama yang paling penting juga Mbak Windah yang perlu kita coba lihat juga ada pergeseran shifting juga dalam transformasi gerakan sipil ini. Dulu tuh kalau bicara tentang cipta kondisi ataupun mengamankan, menertibkan masa aksi itu udah jelas siapa leadersnya, siapa kelompoknya mahasiswa. Jadi yang ditertibkan, yang diamankan itu udah jelas. Coba bicara 2025. Pertama leaderless. Kita mau cari aktor siapa? Ferry Irwandi, ya bukan aktor juga. Mungkin salah satu orang yang bersuara. Tapi apakah aktor kunci? Tidak juga. Kita sulit mengidentifikasi siapa leadernya. Kalau zaman dulu saya 2019, itu udah jelas. Oh ini ketua BEM. Oh seruan aksi dari simpul asosiasi BEM SI. Oh ini BEM Nusantara. Dan sebagainya. Sekarang leaderless. Yang kedua, ini juga dari medianya nih. Kalau dulu kita tuh untuk dapat notice itu apa sih? Minimal trending topic gitu. Sekarang apa? IG live TikTok gitu. Bayangkan. Dan di situ itu lebih kompleks lagi. Orang live TikTok bahkan juga motifnya motif ekonomi kalau diperlihatkan. Koin kemarin. Ya? Koin, orang bicara tentang gift dan sebagainya. Jadi sangat kompleks sekali dan memang satu hal yang disadari ya mudah-mudahan dari semua kejadian ini saya sempat juga berinteraksi dengan beberapa pihak para pejabat publik pasca aksi kemarin memang harapannya menjadi pembelajaran besar bahwa proses kemarin bahwa dunia sekarang udah berubah. Generasinya udah berubah. Model ataupun medium untuk demonstrasi juga sekarang udah berubah. Sehingga yang diperlukan adalah ya para pejabat harus bisa lebih aware, lebih menunjukkan empati, simpati publiknya dan ya lebih beradaptasi lah dengan situasi yang ada saat ini, Mbak Winda. Seperti itu. Wow. Banyak hal yang saya tidak akan koreksi karena memang ini kenyataannya sekarang gitu ya. Tapi kita back to the fundamental things. Kalau kita ngomongin komunikasi publik, mediumnya sekarang udah ngomongin digital era, udah pasti media sosial, jadi power semua orang ada di situ. Nggak harus jadi orang yang besar untuk bersuara, selama itu bisa narik perhatian, that's okay. Berarti kan sekarang kalau leaderless, berarti ghost semua dong? Sebetulnya mungkin bukan ghost ya, tapi memang ada simpulnya, tapi lebih inklusif sih, Mbak. Jadi yang di semacam kayak bukan diredam ya, tapi publik mungkin melihat bahwa belajarlah dari semua situasi-situasi yang ada, bahwa ketika memunculkan aktor yang dominan, itu sangat mudah sekali pergerakan itu bisa digembosi. Tapi kalau bicara leaderless, kita sulit mungkin menggembosi gerakan simpul-simpul gerakan ini, karena ya kekuatannya bukan ada di perorangan, tapi ada di kekuatan massa kolektif itu. Belut ya. Betul. Tapi kalau kita ngeliatin pattern datanya, kan pasti Mas pegang data kan, mulai dari apapun yang ada di media sosial, gimana caranya untuk bisa menjustifikasi data tersebut dalam bentuk aksi di kehidupan nyata? Dari dunia maya, gini nih,
gitu Mm-mm. untuk call to action di dunia nyatanya. Karena kan apa yang kita lihat di dunia maya itu nggak serusuh itu kadang kan. Itu kan Ya, framing betul. gitu. Mm-mm. Gimana? What do you think? Ya, ini memang menjadi satu dilematis tersendiri ya, bahwa ketika bicara tentang realitas hal ini, bahwa bicara tentang potret dunia maya kan ini tidak terlepas dari upaya engineering ya, ataupun upaya rekayasa. Jadi semua hal tuh baik, buruk, sentimen tuh negatif, positif tuh bukan dari apa yang kita lakukan, tapi dari apa yang publik persepsikan. Jadi karena kita menghadapi era post-truth sekarang, faktanya. Jadi era post-truth ya era pasca kebenaran. Bicara tentang sekarang hal kebenaran sejati itu bukan dari bahwa kita meyakini hal ini benar. Tapi kalau publik di depan kita mengatakan mempersepsikan itu salah, kita akan salah. Nah ini realitas yang ada sekarang. Jadi di media sosial memang untuk melakukan cross-check, cross-validasi terhadap fenomena-fenomena yang ada itu memang harus berlipat-lipat ganda. Tapi memang kembali yang kenapa saya tadi sampaikan di awal dilematis, karena ini ada banyak faktor sekali. Pertama, bicara tentang otoritas dari platform ya. Dalam hal ini, otoritas platform ini kan sebetulnya yang mungkin belum sepenuhnya kita kelola, bahkan dalam tingkat pemerintah itu sendiri. Bicara tentang IG Live, TikTok pun mungkin kayak kemarin di stop ya ketika memang saat rangkaian aksi. Tapi karena itu udah ditelepon sama Komdigi ya. Iya. Hey, tolong gitu ya Mas. Mungkin. Tapi kan respon dari Bu Menteri katanya nggak tahu ya. Oh iya, bagus. Gitu. Nah, cuman ya sebetulnya kontrol paling utama kalau bicara tentang platform, siapa yang lebih punya kontrol utama ya adalah pemilik platform itu sendiri. Ownernya kan? Owner kayak gitu. Jadi yang sebetulnya bisa membahas ataupun membatasi terhadap mana sih sebetulnya konten-konten yang perlu disensor ataupun yang tidak perlu naik dan sebagainya, ya itu kontrolnya tidak ada di government, tidak ada di kontrol di kita sebagai publik, tapi melainkan di otoritas para pemilik platform ini. Nah itu yang pertama mungkin yang masih belum optimal kita jangkau lah ya ke sana. Yang kedua juga kita tahu bahwa dari segi aturan regulasi mungkin bisa dikatakan sekarang hemat saya dari apa yang saya pelajari itu belum banyak ataupun belum ada bahkan regulasi yang mengatur tentang tata cara ataupun pengelolaan, bukan pengelolaan, tata kelola untuk penggunaan media sosial. Bahkan sekarang mungkin mohon maaf sekali anak di bawah umur 6 tahun sudah disajikan dengan konten-konten TikTok dan sebagainya. Jadi akhirnya ya mereka tuh akan akan terdistraksi lah pemikirannya dari bagaimana cara pola pikirnya mereka terkait dengan hal tersebut. Nah itu faktor kedua yang cukup besar juga. Jadi memang PR-nya ada banyak saya kira dalam hal kontrol terhadap hal ini. Tapi kembali ya sebetulnya letak kebijaksanaan ada dalam diri kita untuk membatasi hal tersebut. Tapi saya kira juga pemerintah akan memikirkan untuk bagaimana ngambil langkah-langkah terukur ya untuk bisa regulasi supaya memang tadi penggunaan mungkin bukan dibatasi tapi dikelola lah dengan bijak, dengan baik supaya kalau di stop ataupun dihapus ya kita bicara tentang perputaran ekonomi di TikTok banyak loh. Orang yang bergantung ke ekonominya dari sana. Jadi tidak bisa serta-merta sepihak sih untuk hal tersebut. Yang paling penting sebenarnya saya menekankan kontrolnya ada di dalam diri kita untuk bagaimana kita selalu meng-cross-check, tidak asal FOMO sih Mbak. Karena kebanyakan teman-teman kita, khususnya mungkin saya garis bawahi ya tanpa bermaksud ini saya pun walaupun Gen Z ya. Gen Z ini khususnya kan juga lebih banyak mayoritas lebih banyak ikut-ikutan FOMO, biar ikut tren tapi mereka nggak paham konteks, mereka nggak paham realitas peristiwa yang ada itu seperti apa. Jadi sehingga ya mereka cenderung ikut-ikutan. Nah itulah yang memang saya kira jadi kompleks sekali, ada faktor generasi, faktor regulasi, faktor otoritas terhadap platform, dan sebagainya. Itu Mbak Huda. Wow, banyak banget variabel tidak terkontrol. Yang bisa dikontrol adalah usernya harus pintar dulu. Betul. Ini PR yang besar banget. Ya. Sebesar itu, karena kan kaum intelektual di Indonesia cuma 7% ya dari datanya. Jadi 93% adalah non-intelektual. Means kita sedang berhadapan dengan musuh paling berbahaya adalah kaum yang tidak mampu menerima konten sesuai sama substansinya. Makanya kadang-kadang di luar konteks. Kita ngomongin apa yang diterima apa. Betul. Sebagai seorang praktisi yang harus berbicara kepada publik dengan audiens 93% lebih, correct me if I'm wrong, non-intelektual, gimana formulanya? Baik, jadi bicara nah ini memang jadi tantangan tersendiri sebetulnya. Tapi kembali, sebetulnya pada bagaimana ketika kita pelajari ya dari beberapa use case lah, experience yang kita jalani terhadap para pemangku-pemangku kepentingan ketika ingin mensosialisasikan kebijakan dan sebagainya, kami memang selalu meng-highlight ataupun juga mungkin memberikan rekomendasi lah
kepada para pejabat-pejabat ataupun juga pihak-pihak yang berkepentingan ini untuk supaya bisa tadi asal tidak meremehkan mungkin ya. Jangan asal ngeremehin, jangan asal ngeremehin terkait dengan bagaimana pensosialisasian, PR publik di digital itu. Karena tadi saya highlight bahwa lebih dari 80% pusat krisis itu terjadi karena faktornya sumbernya dari media sosial. Jadi banyak orang yang tidak menyadari, contohnya ingin melempar wacana tentang regulasi itu tapi dalam agenda doorstop. Ini saya ambil kasih contoh saja. Pejabat publik banyak yang terjebak jadi krisis ketika apa? Ketika memang doorstop. Ada pertanyaan yang secara random dari pihak wartawan, dia jawab, mohon maaf jawabnya juga mungkin ngasal, akhirnya kan publik mempersepsikan itu apa sih ini dan lain-lain, akhirnya jadi pusat krisis. Padahal mungkin kalau dikemas dengan baik, teknik PR-nya lah, tanpa bermaksud menggurui, teknik PR yang tepat, mungkin alangkah lebih baik ketika memang apakah tapping, konten mengaudiensikan, menyampaikan secara lengkap, secara full, kebijakannya seperti apa, maksudnya seperti apa. Alangkah lebih baiknya mungkin potongan-potongan clipper pun juga nggak akan berdampak buruk gitu loh, karena ada sumber asli yang memang memuat rangkaian pembicaraan ataupun juga mungkin pengkomunikasian kebijakannya memang secara lengkap gitu. Kalau kita coba contoh lihat yang prihatin dalam rangkaian aksi kemarin Bu Sri Mulyani, itu kan adalah clipper kan, cara kerja clipper. Jadi kalau dulu tuh tren buzzer itu kan cuman komen, pakai bot atau apapun dan sebagainya, akunnya nggak jelas. Sekarang kan trennya ke clipper. Udah ada clipper, ditambah lagi sama deepfake. Jadi kan sekarang kemarin adalah guru beban negara itu adalah bagian dari korban AI deepfake. Dan yang jadi prihatin bagi saya sebenarnya bukan tentang bagaimana penggunaan AI deepfake. Banyak pihak yang kemakan tentang konten itu gitu. Bahkan saya melihat orang-orang yang punya kredibilitas secara personal. Apakah itu memang influencer, KOL, bahkan juga mungkin ya beberapa lembaga-lembaga ataupun bahkan media-media konvensional. Nah, jadi akhirnya hal itulah yang menurut saya juga jadi satu hal realitas yang perlu kita mitigasi dalam kapasitas pejabat publik ketika ingin menyampaikan ataupun mengkomunikasikan kebijakan kepada hal publik. Saya menemukan benang merah kok Mbak, bukan bermaksud saya pro pemerintah. Nggak apa-apa Mas, tapi kita dalam harus hal dukung ini pemerintah kita. Iya benar. Tapi dalam hal ini memang saya melihat bahwa kebijakan-kebijakan memang kekeliruannya itu adalah ada pada konteks di mana tadi mungkin kelalaian dalam proses pengkomunikasiannya. Padahal sebetulnya kebijakannya mungkin tidak sebagaimana yang dipersepsikan publik gitu loh. Tapi memang karena tadi disampaikan setengah-setengah, pihaknya mungkin yang bicara ada banyak pihak, tidak ada kesepahaman, akhirnya itu menimbulkan polemik tersendiri. Itu kurang lebih Mbak Winda. Wow, kita ambil the latest case dari the new Menkyu kita, Pak Purbaya. What do you think about him? Karena pertama kali muncul sedikit blunder, bisa dibilang cukup blunder, tapi dia mampu kembali ke positioning, oh gue suka ya sama nih orang gitu. Ya. Gimana tuh? Ya, jadi ini kontennya ataupun juga personanya Purbaya ini jadi satu hal yang unik ya. Jadi mungkin kalau saya nanti akan kasih use case-nya juga apple to apple dengan ada kesamaan irisan dengan apa yang dilakukan oleh KDM di Jawa Barat. Oke. Jadi konteksnya Purbaya memang di awal, Pak Purbaya ataupun Pak Menteri Keuangan ini memang di awal nampaknya mungkin lebih ke tadi ya. Belum adaptasi, yang kayak kan gayanya stylenya cowboy dan sebagainya. Tapi pasca dari ketika dia ngomentarin 17+8 sempat krisis, akhirnya justru malah berbalik dari yang tadinya tendensi sentimen negatif, malah Gen Z lebih suka karena gaya ceplas-ceplosnya. Ini memang yang perlu saya garis bawahi. Jadi ada dalam konteks teori itu kan ini adalah raw unfiltered ya. Jadi bahwa dalam kapasitas kita membangun PR, persona publik itu memang harus ditekankan pada otentifikasi. Jadi semestinya nggak boleh fake ya. Nggak boleh fake gitu loh. Karena kita ini, ya kita refleksi lah. Misalkan kayak Gen Z lah mungkin saya ngebawa generasi yang di kalangan saya gitu. Kita melihat bahwa konten yang terlalu di-vermak sedemikian rupa juga kadang malah jadi apa sih gitu loh. Kayak terlalu apa sih, malah jadi bahan candaan dan orang nggak respect gitu loh. Justru yang orang suka itu adalah ya konten yang otentik tentang dirinya, tapi memang dia ya dikemas dan juga dengan bijak lah seperti itu. Ya KDM yang dilakukan di Jawa Barat mungkin dengan pendekatan otentifikasi yang dia lakukan, dia tidak jadi siapapun, dia jadi dirinya sendiri karena dia di tatanan Jawa Barat, ruang lingkup tugasnya dia pakai bahasa Sunda, dia bicara sama orang-orang lapis bawah dengan bahasa-bahasa lokal, cukup inklusif dan sebagainya. Begitupun juga dengan Purbaya. Ya Purbaya menjadi dirinya sendiri, dia tidak menjadi orang lain. Walaupun pasca dari kondisi krisis dia mungkin agak
apa namanya itu tersadar juga bahwa Shock terapi ya, shock salah terapi nih, juga ini gitu. kayaknya bahaya juga kalau ke depan Iya, tiba-tiba iya. blunder gitu. Tapi pada akhirnya ya dia berusaha untuk bisa comeback dan pada akhirnya mendapat atensi dari publik yang begitu besar. Nah, jadi saya kira kembali di sana dalam konteks PR, publik para pejabat itu kedepankan tentang tadi otentifikasi. Jadi jangan sampai kita tuh ngeformat kandidat itu terlalu berlebihan lah. Jangan Kayak gitu. bikin dia kayak aktor atau aktris di Agree, dalam Mbak. screen gitu ya. Betul, Mbak. Jadi cukuplah jadi dirinya dia sendiri, tapi dari pihak kita mungkin sebagai profesional untuk bisa mengemasnya itu memang ya kembali tadi harus bisa meriset tentang persona dirinya, karakter mungkin pembawaan beliau seperti apa, dan itu yang harus kita sajikan kepada publik sehingga publik tidak melihat orang yang berbeda dalam video dan konten itu. Gitu sih, Mbak. Ini kan case yang approve ya. Ya. Ada case yang juga sekarang masih mengambang terkait Kementerian Pariwisata, Ibu Menteri I see. kita. Dari perspektif profesional yang menjalankan komunikasi publik gitu. Andaikan kamu dikasih kesempatan untuk kasih advice. Bu, gini yuk Bu, what would you do? Untuk Kementerian Pariwisata ya. Spesialnya adalah spokesperson utamanya. Tapi bukan bicara tentang merespon air galon kan. Oke, sorry. Kalau aku sih pernah, meskipun aku bukan Iya. siapa-siapa, tapi aku beneran pernah, karena emang gak ada airnya. Iya, siapa? Dan that's okay sebenarnya kan. Baik, betul. Jadi gimana kita? Back to air galon, salah. Maksudnya Ibu Kementerian Betul. Pariwisata Bu, gini no Bu, gitu. Ya, mungkin Suara yang rakyat bisa- ya, suara rakyat. Betul, yang bisa saya rekomendasikan tentunya sebetulnya karena scope of work-nya kan di sini tentang bidang pariwisata ya. Dan pariwisata tuh bicara tentang ruang lingkup bidang yang inklusif sebetulnya. Karena ini menyertai ada pendekatan lokal ya di daerah, kewilayahan. Jadi tidak serta-merta ini bicara tentang bagaimana membawa nama pariwisata Indonesia ke global. Itu satu dan lain hal lah. Tapi lebih daripada itu ya pariwisata tentang bagaimana tadi aspek culture di budaya lokal, kewilayahan yang saya kira tentu pengkomunikasian publik yang tepat adalah harus lebih banyak dikedepankan tentang aspek PR dengan pihak-pihak di lapisan kewilayahan ataupun lokal ini. Dalam kapasitas bicara tentang konteks formil dan sebagainya di tataran global, saya hargai itu karena memang sudah semestinya mungkin forumnya berbeda, perlu membawa pride tersendiri untuk bisa cenderung elegan dan sebagainya. Tapi bicara tentang di daerah, ya para pelaku-pelaku pariwisata tuh di lapangan orang-orang lapangan semua. Mereka dibawa pendekatan-pendekatan yang cukup Nggak bisa tuh pakai baju yang berapa miliar itu nggak bisa ya. ya, jadi memang harus betul-betul lebih ke banyak komunikasi yang cukup inklusif lah. Membangun komunikasi dengan para pihak-pihak pelaku wisata, pariwisata di lokal, lalu juga mungkin ya tadi kalau mereka sudah banyak dilibatkan, saya kira tuh pejabat publik tuh nggak perlu khawatir kok Mbak. Kalau dia sudah memberikan service yang excellent kepada publik, percayalah bahwa publik pun juga yang akan menjadi semacam army-nya dia ketika memang dia ditimpa dengan isu yang memang krisis dan sebagainya, mungkin akan banyak sekali suara-suara yang memang quote and quote membela ketika memang ada banyak hal-hal yang impact positif lah yang mungkin yang sudah banyak dia berikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Jadi sebetulnya ini prinsip timbal balik aja dalam kaitan di PR juga gitu Mbak. Ini nih, kalau kita ngomongin timbal balik kan berarti ngomongin komunikasi reciprocal ya. Ini yang paling sulit di pemerintah sekarang menyerap itu kan. Kalau cenderung ada krisis, mereka tuh, ayo hilang dulu, jangan muncul dulu di publik gitu. Kenapa sih nggak mau minta maaf? Dan berusaha untuk memastikan bahwa akan ada perbaikan dan saya belajar dari kesalahan saya yang kemarin. Itu manusiawi kan? Mereka nggak trying to be human. In my personal opinion ya. Betul. Nggak usah kabur gitu loh. Dan nggak usah malah di luar konteks mencari alibi ngobrolinnya. atau bahkan mungkin ofensif. Iya, Betul sekali, karena kan Mbak. kayak jadi human aja. Kita semua manusia bikin kesalahan, it's okay. Yang penting kan nggak ngasih kesalahan kedua, ketiga, keempat gitu. Dan itu salah satu titik comeback-nya Purbaya. Yes, itu yang kita pelajarin kan. Betul. Dia minta maaf dan dia memang muncul lagi sebagai hero sekarang. Betul, gitu. Jadi memang pantang sekali dalam pengelolaan PR ketika memang ada potensi krisis. Ini kita baru bicara potensi untuk kita merespon secara ofensif. Opini itu karena kita nggak tahu yang ketika kita melakukan offensive opinion dalam kapasitas komunikasi digital di sosial media ataupun pernyataan publik lainnya, kita nggak tahu yang memantik kita itu memang real person
real konstituen kita, atau memang by engineering? Karena ada banyak pihak yang memang menginginkan krisis itu karena by engineer, karena by rekayasa, Mbak. Jadi memang makanya semua hal apapun realitas yang ditemukan itu jangan gampang untuk direspon. Makanya ada beberapa kategori kalau saya kategorisasikan ketika menghadapi situasi krisis itu. Pejabat publik selalu saya rekomendasikan bahwa menghadapi situasi potensi krisis itu tidak serta-merta harus jadi pemadam. Kadang ada tendensi sentimen negatif, counter, hilangkan akun itu, hantam dan sebagainya. Komen matiin. Itu dia. Kadang ini ya karena ya saya tidak serta-merta juga menyalahkan sepenuhnya, mungkin karena tadi faktor edukasi yang memang masih belum beradaptasi dengan baik terkait dengan realitas sekarang. Tapi yang paling utama sebetulnya bahwa ada isu-isu kok yang sebetulnya bisa dia cukup dengan diamkan. Dalam artian tuh ya udah dia mungkin melihat analisanya, oh ini hanya echo chamber doang kok, hanya rame percakapannya di kolom tertentu dan ini by engineer. Mohon maaf akun-akunnya hanya akun-akun bodong. Fakta realitasnya tidak dengan serta-merta yang saya lakukan dan sebagainya. Nah itu mungkin cukup dengan didiamkan ya. So far udah clear gitu. Tapi memang ada realitas di mana ada opini mungkin yang sifatnya tadi fitnah, kebencian. Nah itu mungkin yang juga perlu di-highlight juga bahwa realitas itu kan yang muncul juga. Sekarang banyak sekali kok komentar-komentar warganet yang sudah mengarah ke kebencian, rasisme. Yang saya kira hal itu tentu mungkin perlu ada upaya-upaya untuk bisa melakukan semacam balancing opinion ataupun juga mungkin lebih kepada tadi mendominasi opini-opini hal tersebut. Apakah dengan dia misalkan merespon terkait dengan hal tersebut, menghimbau dan sebagainya. Dan yang ketiga mungkin ketika situasi krisis, ini bocorannya kalau sudah di tahap yang perlu adanya betul-betul upaya cipta kondisi ketika sudah trending topik, pemberitaan di media konvensional sudah banyak. Nah, itu mungkin harus ada upaya-upaya cipta kondisi yang cipta kondisi, engineering, things, framing, build narasi gitu-gitu ya. Iya. Berarti intinya kan kalau kita tarik garis dari awal sampai akhir tuh habit reaktif ini kan yang menciptakan krisis. Ya, habit itu terus juga rasa panik, merasa bahwa ya gue paling dunia benar, akan runtuh gitu ya. Yang lain tuh ketika kritik ini harus bisa diredam. Nah itu menurut saya yang memang kurang bijak di situ sih. Bahwa sebetulnya isu tuh akan mudah redam kok ketika memang kita dibijak lah dalam respon. Kita nggak usah defensif terlalu ramai dan sebagainya. Gitu. Wow, nggak kerasa. Waktunya harus memisahkan kita. Padahal ini seru banget teman-teman. Padahal kementerian lainnya belum kita buka ya. Maksudnya kita belum memberikan suara-suara rakyat kita ini kepada pemerintah. Nanti pemerintah kalau butuh kita bisa ya hubungin aja, kita bantu. Siap. Gitu. Baik. Jadi sebelum kita mengakhiri percakapan kita yang luar biasa panas dan menuju jurang ini, biasanya ada satu pertanyaan. Pertanyaan saya kali ini agak berbeda. Kalau Mas Dadan adalah Prabowo Subianto, apa yang akan kamu lakukan untuk MBG di Indonesia? Berat jadi berat. Baik, mungkin kan nggak apa-apa kan, what if? It's okay. Baik. Ya, mungkin saya menanggapi dalam kapasitas realitas yang terjadi saat ini ya. Pertama bahwa saya akan tetap mempertahankan mungkin program di MBG ini, tapi dengan mungkin tadi upaya-upaya perbaikan secara manajemen. Karena saya kira bicara tentang realitas, kalau kita mungkin POV-nya, POV wilayah 3T itu memang sangat relevan program ini. Kayak gitu. Tapi kalau kita bicara mungkin tata kelola perkotaan dan sebagainya, mungkin itu yang perlu ditinjau ulang. Yang kedua, betul pada bahwasannya pasti program ini kan tidak serta-merta sebagai program yang asal ya. Karena memang sudah ada banyak success study lah di berbagai macam negara. Sehingga ini hanya tentang proses bagaimana bisa adaptasi, tapi kembali penting untuk bisa memberikan ketegasan mungkin dalam pengelolaan manajemen di MBG ini yang supaya betul-betul lebih baik dan tadi karena satu korban itu terlalu banyak kayak gitu. Jadi mudah-mudahan sih semua bisa selesai dan bisa rampung dengan baik lah. Wow, agree. Tapi kalau sekarang kita lihat cuplikan-cuplikan yang sekarang ada kan selalu di bawahnya data kuantitatif, Mas. Dari sekian hanya 0,00% yang gagal. Wow, nyawa manusia nggak bisa dikuantifikasi. Menurut saya itu defensif. Mas mau melakukan pidato itu lagi nggak diulang kalau jadi strategi komunikasi? Ya baik, jadi Prabowo Subianto lagi kita nanya Pak Prabowo upcoming soon. Gimana Pak Wo?
Ya mungkin kalau menurut saya yang diperlukan saat ini lebih kepada langkah-langkah di lapangan saja. Jadi tidak perlu terlalu banyak memberikan berbagai macam pernyataan yang pada akhirnya itu hanya akan memperumit situasi dan kondisi yang ada. Jadi alangkah lebih baiknya yang dibutuhkan sekarang adalah langkah-langkah nyata, langkah-langkah tegas, langkah-langkah yang konkret yang publik memang ingin mendapatkan hasil yang terbaik sebetulnya. Itu sih Mbak. Jadi saya kira harapan publik sangat baik terhadap pemerintahan kayak gitu. Cuman memang jadi ketika ada suara-suara yang ini ya kita juga tidak menutup diri bahwa ada suara-suara yang memang sengaja didesain, yang di framing supaya negatif terhadap hal itu. Jadi tidak serta-merta bahwa ini buruk dalam kapasitas kita menarik kesimpulan dari sentimen negatif only. Kayak gitu. Karena konstituen nyata itu adalah para pemilih-pemilih di lapangan. Itu yang harus jadi catatannya. Banyak kok mungkin mereka yang menerima manfaat tapi tidak banyak dikemas. Manfaatnya mereka tidak banyak publikasikan. Nah kan satu kesalahan biasanya lebih mudah untuk di-up dibandingkan dengan satu kebaikan positif. Nah, itu kata-kata kunci, teman-teman. Oke, kita mengapresiasi upcoming the next president 2029 ya. Thank you so much kawan Komar. Semoga hari ini bisa membuka cakrawala kita ngelihat POV dari positif dan negatif. Jadi biar hidup kita bisa balance gitu ya. Sampai ketemu di next episode dan bye-bye.